Tim Jimat punya cerita melanjutkan cerita misteri Rogoh Nyowo dalam episode Teteh Pengarep seri yang pertama. Jeritan panjang melengking mendadak terdengar memecah kesunyian malam. Berasal dari sebuah rumah joglo lawas, di mana di sebuah kamar yang bercahaya pendar dengan wangi dupa, tampak sesosok wanita muda berwajah pucat penuh keringat tengah mengejan kuat. Berkali-kali ia mengangkat kepalanya sembari berteriak. Tangannya mencengkram kain tilam pembungkus kasur kapuk. Dengan mata sesekali terpejam menahan sakit. Wajah tegang juga terlihat dari 3 orang wanita yang mendampingi. Mereka tak henti-hentinya menguatkan sang wanita muda, sampai akhirnya satu suara tangisan bayi terdengar dan mengakhiri perjuangan sang wanita muda yang tak lain Wuri. Laswati, cepat kamu ambil lampit putih itu. Ucap perintah salah satu wanita berkebaya batik hitam pada Laswati. Baik bule, saut Laswati sedikit gugup. Dan sampean Bokpar, siapkan air untuk memandikan bayi ini. Kembali sang wanita bersanggul memberi perintah pada sosok wanita paling tua, penderek Mbah Sinom dulu. Sedang sosok wanita berkebaya hitam sendiri yang tak lain adalah Mayang terlihat memejamkan matanya. Bibirnya naik turun. Suara lirihnya terdengar mengucapkan bait-bait rangkaian kalimat seperti sebuah senandung berirama dengan bahasa Jawa halus, sebelum tangan kanannya yang memegang sebuah welat bambu memutus tali pusar sang jabang bayi. Satu jeritan melengking kembali terdengar dari Wuri, yang dibarengi dengan kemunculan satu sosok wanita ayu dengan wangi melati, manakala Mayang telah berhasil memutus tali pusar. Sosok wanita ayu yang tak lain adalah Nyi Lengi, tampak tersenyum seraya mengusap rambut kepala Wuri. Kanjeng Ibu, sapa pelan Wuri yang juga tersenyum dengan wajah pucatnya. kamu berhasil, Nduk. Lihatlah, Geteh Pengarep sudah terlahir. Saut Nyi Lengi sembari menunjuk bayi mungil yang tengah digendong Mayang. Dengan kelahirannya ini, maka tugasku menjaga rahimmu selesai, Nduk. Aku akan kembali ke selatan. Kembali Nyi Lengi menyambung ucapannya, yang sejenak membuat wajah Wuri semakin pias. Kanjeng Ibu, apakah kelak saya tidak bisa lagi bertemu dengan Kanjeng Ibu? Ucap Wuri dengan raut kesedihan. Tentu saja masih bisa, Nduk. Kendit sutra itu nantinya akan menjadi penghubung. Simpanlah baik-baik olehmu. Saut Nyi Lengi dengan senyum tipis seraya bangkit dan mendekat ke arah Mayang dan sang bayi mungil. Mayang, kamu tentu tahu apa arti dari kelahiran Geteh Pengarep. Jadi jangan sampai kau lengah. Puluhan manusia, ratusan lelembut sudah pasti akan berebut mendapatkannya sebelum jejer pancernya kembali ke asal. Ucap Nyi Lengi pelan sambil mengusap kepala bayi yang masih basah. Mayang mengangguk pelan sebelum menyerahkan bayi mungil dalam gendongannya kepada Nyi Lengi. Air kembangnya sudah siap, Nyai. Ucap Bokpar dari ambang pintu sedikit membukukan badan. Baik, Mbok. Saut Mayang sebelum Bokpar berlalu.
Malam semakin merangkak jauh. Kesunyian dan keheningan yang membungkam kembali terusik dengan tangisan bayi yang baru beberapa puluh menit lalu terdiam. Kini semakin kencang saat guyuran air kembang bermantra membasuh tubuh mungilnya. Sapuan angin kencang yang membaskan daun-daun beringin juga seolah ikut menyambut kelahiran serta prosesi pensucian sang getih pengarep. Mayang, apa batirnya sudah kamu bungkus? Tanya Nyi Lengi pada Mayang. Belum, Nyi. Saut Mayang setelah selesai membantu proses pensucian bayi pertama Wuri. Sekarang bungkus dan gantunglah. Ingat, jangan sekali-kali meninggalkannya di saat waktu petang. Ucap tegas Nyi Lengi pada Mayang dan Laswati. Aku akan kembali kepada Kanjeng Ratu malam ini. Sambung Nyi Lengi sembari menatap Wuri dengan tersenyum sebelum sosok anggunnya menghilang meninggalkan wangi melati yang menyejukkan. Sementara itu, ketegangan juga terlihat dari wajah berkeriput milik sesosok perempuan tua bertapih jari badik. Dengusan nafasnya yang memburu menunjukkan jika apa yang tengah ia lihat dari celah-celah pintu bukanlah satu hal main-main dan sepele. Sesekali badannya menegak dengan mata dan kening menciut, disertai gelengan kepala menunjukkan rasa tak percaya dengan pemandangan di dalam sebuah kamar khusus yang diintipnya dari celah pintu. Rupanya Tuan sendiri yang menanti Aiken Ayu. Gumamnya lirih sembari mengayunkan langkahnya menjauh dari pintu kamar yang tertutup. Namun belum sampai 10 langkah sosok perempuan tua, tak lain Mbok Idah, berlalu dari pintu kamar itu. Ia dikejutkan dengan satu suara panggilan menyebut namanya. Mbok Idah? Kembali suara berat memanggil, terdengar untuk kedua kalinya membuat Mbok Idah tercekat. Mata Mbok Idah mengedar ke sekeliling, mencari sumber suara yang sudah 2 kali memanggil namanya. Namun sampai beberapa saat Mbok Idah tak menemukan sosok pemilik suara itu. Bahkan kini bulu kuduknya meremang ketika hidungnya mulai tersusupi wangi bunga mawar yang tiba-tiba merebak di sekitaran tempatnya berdiri. Mbok Idah kembali terlonjak kaget saat suara pintu di belakangnya terbuka. Tapi hanya hembusan angin beraroma wangi dupa berbaur dengan wangi bunga mawar yang Mbok Idah rasakan saat ia memperhatikan pintu kamar yang sempat dirinya intip terbuka lebar tanpa adanya sesosok apapun keluar dari kamar itu. Jiwa Mbok Idah tercekam. Keringat mulai bermunculan dari lubang pori-pori kulitnya. Namun dari wajah keriputnya terpancar sirat keberanian dalam diri Mbok Idah saat satu dorongan kuat bergejolak menuntunnya untuk kembali mendekat ke arah kamar. Dorongan kuat yang membuatnya sampai di depan kamar yang tadinya ia lihat dari celah pintu kiri nyata lebar di depannya. Mbok Idah terdiam sejenak menatapi ruang kamar yang dipenuhi nyala lilin tersusun di lantai dengan taburan bunga-bunga mawar yang wangi merebak. Ada gelombang penolakan dalam dirinya saat satu kekuatan yang entah dari mana datangnya tiba-tiba seperti magnet menariknya untuk memasuki kamar bercahaya remang terselimuti asap tipis dupa kuncup. Tapi penolakan yang digaungkan batinnya tak mampu melawan rasa penasaran yang pada akhirnya membuat kaki Mbok Idah menapak di marmer lantai kamar. Ketika langkah Mbok Idah berhenti tepat di depan lingkaran lilin-lilin yang menyala, satu sapuan angin kencang tiba-tiba menyipak rambut putihnya dan mengembaskan daun pintu kembali tertutup.
Idah benar-benar merasakan hawa mencekam. Tak ada lagi celah untuk ia bisa keluar. Meski beberapa kali sedikit kebatinan yang ia miliki dikeluarkannya, tapi tetap saja nihil. Selamat datang nenek tua. Satu suara sapaan menyengit tiba-tiba terdengar di telinga Mbok Idah, membuatnya seketika beringsut mundur. Sedikit gemetar tubuh sepuh Mbak Idah. Saat itu ia menyadari kemunculan sesosok wanita cantik berkemben sebatas dada, tengah duduk di tepian ranjang. Matanya melirik tajam sambil jari-jari lentiknya memainkan, membelai rambutnya sendiri yang tergerai di depan. Nenek tua, apa kamu puas setelah melihatku? Apa kamu masih penasaran? Apa kamu masih yakin ingin menyelamatkan calon abdiku yang sudah tertandai? Ucap sosok yang kini terlihat memainkan setangkai bunga mawar yang awal terselip di telinganya, masih dengan lirikan tajamnya. Siapa kamu? Saut dan tanya Mbok Idah dengan terbata gugup. Namun bukan susunan kalimat yang Mbok Idah dengar sebagai jawaban, melainkan suara tawa keras menggema seantero kamar yang keluar dari mulut sosok wanita itu membuat Mbok Idah semakin tercekam dan gemetar. Mbok Idah menyadari jika sosok di depannya bukanlah manusia. Terlebih Mbok Idah rasakan ketika seluruh ilmu kebatinan yang ia kuasai telah dikerahkan, namun tak ada sedikit pun berpengaruh pada sosok itu. Kamu hanya seonggok ranting rapuh bagiku, tak berguna. Sentak sengit sosok ratu tak bermahkota setelah tawa kerasnya mereda. Tubuh sepuh Mbak Idah seketika lemas, wajahnya memucat dengan tubuh berkeringat, tangannya gemetar serta bibir terkatup rapat. Berkali-kali ia mencoba menekan handle pintu, tapi sayang, seolah semua ruang untuknya keluar dari kamar itu terkunci rapat-rapat. Sekelip mata saja bagiku untuk mengambil selembar nyawa tuamu, tapi aku bisa mengampuni jika kamu mau menuruti satu permintaanku. Sebuah kalimat tegas bermakna ancaman yang Mbok Idah dengar dan tak bisa terbantahkan. Sejenak membuatnya terpekur diam, tapi sebentar kemudian Mbok Idah terhenyak dan terduduk di lantai ketika mendengar penuturan kalimat syarat yang diucapkan sosok Ratu Junjungan Sudiro. Wajahnya membias tertunduk, seolah memikul satu beban berat saat sosok sang ratu memberikan dua pilihan yang dirasa Mbok Idah sama-sama berat. Sementara itu di tempat lain, Ada apa, Bule? Sepertinya ada yang dirisaukan. satu pertanyaan sedikit mengagetkan Mayang saat dirinya tengah menatap lurus ke halaman depan rumah. Raut wajahnya yang mulai disisipi keribut sebentar melega saat dilihatnya Laswati sudah berdiri di sampingnya. Nggak apa-apa, Laswati. Saut Mayang. Kelihatannya ada beban mengganjal yang Bule rasakan. Kembali Laswati menyaut dengan ekspresi masih terliputi tanda tanya. Mayang terdiam, tarikan nafasnya terdengar berat dengan wajah sedikit berubah. Langkahnya mengayun mendekati jendela kayu tanpa kaca, membuat Laswati semakin bertanya-tanya. Sebenarnya aku hanya khawatir jika Wuri tetap berada di sini bersama Sanjaya. Sebab beberapa hari ini semakin banyak makhluk-makhluk alam sebelah yang datang dan mereka semakin berani. Ucap Mayang menjelaskan. Bukan tidak mengerti bagi Laswati, namun untuk urusan yang baru saja dikemukakan Wayang, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya tahu jika Sanjaya atau anak Wuri bukan bayi biasa pada umumnya seperti yang telah dijelaskan Nyilengi. Lalu, apa yang Bule ingin lakukan untuk Wuri dan Sanjaya? Tanya Laswati penuh harap. Sejenak Mayang menatap Laswati datar. Tangannya menyibak kain putih yang hanya menutup separuh jendela, memandang alam sore yang hampir masuk petang sebelum menjawab ucapan Laswati. Aku ingin membawa Wuri dan Sanjaya ke tempat asal leluhurnya. Di sana aku yakin. Sebab Romo dulu sudah menanam jangkar semeti. Tapi bagaimana dengan rumah dan wasiat Mbah Sinom? Apakah harus... Jelas Mayang.
Mendadak Laswati menghentikan ucapannya ketika tiba-tiba satu suara layaknya benda terjatuh dengan keras yang disusul pekikan suara perempuan mengejutkan dirinya dan Mayang. Kepanikan seketika meliputi Mayang dan Laswati. Keduanya bersamaan melangkah dengan buru-buru menuju sumber suara. Sesaat mata keduanya terbelalak setelah sampai di ruang belakang, tepatnya di kamar khusus peninggalan Mbah Sinom, di mana Pancer Sanjaya yang terbungkus kain putih tersimpan dan tergantung di ruangan itu. Lebih terkejut lagi Mayang saat ia melihat satu sosok wanita bergaun putih dombor dan berambut panjang acak-acakan tengah menyeringai Buas. Matanya hitam menyorot tajam, namun bukan itu yang membuat Mayang terkesiap panik, tapi bungkusan kain putih yang tengah dipegang tangan kanan sosok tersebut. Celaka kalau sampai Pancer Sanjaya dimakan. Gumam Mayang kalut. Tawa ngikik dari sosok berbau wangi Kamboja, seolah tahu ketakutan Mayang dengan bungkusan yang tengah digenggamnya. Letakkan bungkusan itu atau kubakar wujudmu. Seru Mayang keras. Sosok itu terdiam. Sorot matanya semakin nyalang mendengar ancaman dari Mayang. Tapi sebentar kemudian sosok itu kembali tertawa semakin nyaring, memperlihatkan deretan giginya putih kontras dengan bibirnya yang hitam. Laswati, bawa Mbok Par keluar dari sini. Perintah Mayang pada Laswati yang sedari awal hanya tertegun bingung. Dengan perasaan gugup, Laswati segera menyeret tubuh sepuh Mbok Par yang pingsan di lantai. Sebelum geraman-geraman mulai terdengar ramai di dalam ruangan, baru saja Mayang berniat ingin menghampiri dan merebut bungkusan kain putih berisi Pancer Sanjaya, terpaksa ia urungkan. Terlebih Mayang sedikit beringsut mundur ketika beberapa sosok pocong berwajah hitam berbau busuk menyengat tiba-tiba muncul dan mengelilingi sosok wanita bergaun putih. Wajah Mayang membias, tubuhnya mulai berkeringat melihat situasi yang menjadi sulit baginya. Beberapa kali Mayang tampak berjibaku menerobos sosok-sosok pocong hitam yang seperti sengaja melindungi sosok wanita bermata hitam. Namun setiap kali Mayang memaksa, seketika itu juga tubuhnya terjungkal. Mayang meringis menahan sakit saat kembali jatuh terduduk untuk kesekian kalinya. Dari sudut bibirnya kini tampak mengalir darah segar. Matanya nanar menatap sosok pocong-pocong berwajah hitam yang masih tegak berdiri dengan kilatan pandangan tajam menusuk. Dirinya bertambah geram saat mendengar tawa melengking sosok wanita bergaun putih sembari memamerkan bungkusan putih padanya, seakan menantang kembali untuk Mayang merebutnya. Tawa ngikik sosok wanita seperti si Bian tiba-tiba saja terhenti, dan sekejap itu juga berganti dengan lengkingan panjang menyayat. Saat satu sosok wanita bertabih jari dengan kebaya putih melemparkan sebuah batu hijau ke tubuh sosok wanita bermata hitam. Tak hanya itu, kilatan dari sebuah pusaka keris bergagang kepala naga menghantam dan menembus sosok pocong-pocong berwajah hitam. Jeritan-jeritan dan erangan dari sosok-sosok pocong menandai sebelum roboh dan menghilang, membuat suasana sejenak hening. Nampak kelegaan terpancar dari wajah sosok wanita yang masih memegang erat keris kecil dan bungkusan kain putih yang ia pungut setelah terlempar dari tangan sosok wanita bergaun putih dombor. Matanya sayu memandang Mayang yang sudah dipapah Laswati untuk berdiri. Ringisan kecil sekilas terlihat dari bibirnya sebelum tubuhnya limbung dan terduduk di kursi dingklik menyandar ke dinding, membuat Laswati buru-buru menghampirinya. Kamu nggak apa-apa, Nduk?
Tanya Laswati penuh kekhawatiran pada sosok yang tak lain adalah Wuri. Tidak, Bu. Hanya nyeri sedikit. Jawab Wuri sembari meremas perutnya pelan. Mungkin rahimnya tergoncang saat tadi Wuri menggunakan keris lawean lenggan. Saut Mayang yang sudah mampu berdiri tegak kembali. Itulah kenapa saya ingin kita semua pindah ke Prabon Leluhur. Dan sekarang mau tidak mau kita harus tetap pindah. Saya tidak mau kejadian ini terulang kembali. Sambungnya Mayang dengan tegas. Wuri dan Laswati saling pandang. Mereka berdua tak bisa membantah, meski dalam hati dan benak keduanya masih terngiang akan pesan Mbah Sinom. Tapi di sisi lain, keselamatan Sanjaya kini menjadi satu hal teramat penting bagi mereka. Sementara itu di tempat lain, Maafkan saya, Denayu. Terpaksa saya lakukan ini. seru sesosok wanita sepuh dalam hati. Wajah keriputnya seakan menggambarkan satu keterpaksaan dan beban yang menggunung. Langkahnya sedikit terjinjit menyusuri halaman gelap di belakang rumah sang majikan Suntoro. Rambutnya terkibas acak, tangannya sedikit gemetar saat meletakkan sebuah cawan kekuningan dengan kepulan asap kemenyan di sudut halaman belakang sebelah kiri. Tarikan nafas panjang terdengar berat saat mengawali jari-jari tua miliknya mulai menggali tanah gembur yang sedikit becek. Beberapa kali kepalanya menoleh dan menengadah, seolah ada yang tengah mengawasi, membuatnya mulai merasakan hawa mencekam. Sampai beberapa saat kemudian sosok yang tak lain Mbok Idah menghentikan jarinya menggaruk tanah setelah dirasanya sudah cukup dalam. Tangannya cepat-cepat meraih bungkusan kain hitam kecil dari dalam cawan yang bercampur bunga dan kemenyan gunung. Lalu dengan sedikit keraguan Mbok Idah memasukkan bungkusan kecil itu ke dalam lubang sedalam siku yang ia gali sendiri dengan tangan telanjangnya. Mbok Idah tersurut mundur setelah ia menutup lubang itu kembali ketika tiba-tiba telinganya mendengar suara tawa ramai dari dalam lubang. Wajahnya seketika menunduk, matanya menatap tajam ke arah lubang seakan tengah memastikan pendengarannya. Celaka, rupanya pancer cenayang yang telah aku kubur. Gumamnya dengan wajah menegang. Sesaat Mbok Idah terdiam sebelum ketegangan berubah sebuah kepanikan. Saat dirinya menyadari tentang arti dari semua yang telah ia lakukan, tangannya kembali gemetar bersamaan keringat mulai mengucur deras. Ia kembali berusaha menggali lubang yang baru saja ia tutup. Namun baru saja 2 kali tangannya menggaruk tanah penutup lubang, Mbok Idah melenguh sembari memegang dadanya. Dari sudut bibir serta hidungnya terlihat darah segar mengalir deras, membuat Mbok Idah semakin sadar jika sesuatu yang ia khawatirkan tengah terjadi pada tubuh ringkinya. Biadab, tak akan aku relakan sukmaku dijadikan cenayang iblis itu. Geram Mbok Idah sambil mengusap darah dari bibir dan hidung. Suara cawan yang tiba-tiba saja Mbok Idah lempar membentur tembok membuat bunga warna-warni dan kemenyan gunung berserak, buah dari luapan amarah dan penyesalannya. Aku harus cepat pergi dari sini. Aku harus segera menemui Kang Jais. Harus. Seru Mbok Idah dalam hati. Namun langkah guntai Mbok Idah kembali harus tertahan ketika penciumannya begitu pekat menghirup aroma wangi mawar disertai suara ringikan suara kuda. Membuat kepanikan dan ketakutan bertambah kuat menyelimuti jiwa Mbok Idah.
Sejenak Mbok Idah mengedarkan pandangannya mencari sumber suara ringikan kuda dan wangi bunga mawar yang ia yakini sebagai simbol kemunculan satu sosok. Tapi di sekelilingnya kosong. Meskipun Mbok Idah tak melihat kemunculan makhluk apapun di tempat itu, tapi dirinya bisa merasakan kehadiran sosok itu, membuat Mbok Idah buru-buru beranjak walau dengan langkah terseok-seok. Mbok Idah terus mengayunkan kakinya meninggalkan halaman belakang rumah Sudiro sembari membekap mulut dan hidungnya sendiri yang masih terus mengeluarkan darah. Mengacukan beberapa pasang mata yang menatapi dengan tajam, menerobos puluhan makhluk hitam bermata bolong yang menghadangnya saat keluar dari gerbang rumah Sudiro. Sampai beberapa saat kemudian ketika beberapa meter kaki Mbok Idah sudah menginjak jalan hitam aspal, Mbok Idah tiba-tiba saja tersungkur setelah tiupan angin panas menerjang tubuh sepuhnya. Ini akibat dari campur tanganmu. Dan beruntungnya aku ada darah cenayang dalam tubuhmu. Mbok Idah terpekik kuat saat satu sosok dengan suara nyaring tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan dan memandangnya sadis. Tubuhnya yang tersungkur dalam posisi tersimpuh menggigil hebat. Matanya tajam menatap sosok berwajah ayu berambut panjang dengan setangkai mawar terselip di telinga. Namun bukan itu yang membuat Mbok Idah terpekik dan menggigil ketakutan, melainkan wujud separuh badan dari sosok wanita itu. Separuh tubuh dari sosok wanita itu hitam melegam, berkaki 4 serta dipenuhi bulu, menjadikan Mbok Idah yakin jika dirinya tengah berhadapan dengan sesosok iblis yang sering ia dengar keberadaannya. Rupanya tipu dayamu, Pambayun. Seru Mbok Idah dengan sisa amarah dan keberaniannya. Bagus kalau kamu mengenaliku, nenek tua. Tak susah payah aku menjelaskan sebelum menjadikanmu abdi cenayangku. Saut sosok Ratu Pambayun dengan tatapan nyalang serta senyum seringai. Tak akan kurelakan sukmaku menjadi kacungmu. Biar ragaku hancur sekalipun, aku tak akan suci. Ucap lantang Mbok Idah sembari meludahkan darah merah yang masih terus mengalir dari mulutnya. Mendengar penuturan Mbok Idah yang sengit, Ratu Pambayun tertawa keras. Sorot matanya sinis sebagai ejekan dan jawabannya. Silakan, kalau kamu mampu merubah takdirmu, nenek tua. Ucap sosok Ratu Pambayun sembari menyeringai. Mbok Idah terdiam. Batinnya terus meruntuk kebodohan dan ketidakberdayaannya, sebab sebenarnya ia tahu jika pancer cenayang yang sudah dikubur dengan tangannya sendiri menjadi satu simbol ikatan pengabdian sukmanya. Hembusan angin malam yang semakin dingin sejenak menyisir tempat di mana Mbok Idah masih duduk tersimpuk. Sebelum hawa panas yang menjadi awal kemunculan beberapa sosok hitam berbulu dan berekor, berwajah sama persis dengan seekor kuda. Mata makhluk-makhluk yang ramai meringik, merah nyala, menatapi sebentar tubuh Mbok Idah yang sudah terkotori ceceran darahnya sendiri, seakan ingin melumat tubuh ringkih berbalut kulit keriput milik Mbok Idah. Bawa dia. Suara tegas mengandung perintah dari Ratu Pambayun disambut ringikan ramai dari makhluk-makhluk hitam berkepala kuda. Mbok Idah benar-benar tercekat hebat. Pekik rintihnya terdengar pelan tertelahan, seolah tersumbat darah yang semakin deras keluar saat tubuhnya tercengkram jari-jari berkuku tajam yang menyeret dengan paksa. Tak ada lagi yang bisa dilakukan Mbok Idah kecuali jeritan melolong yang terakhir keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya hilang bersama puluhan makhluk dan sang Ratu Pambayun, meninggalkan 2 pasang mata yang mengawasi dari awal di seberang jalan. 2 sosok pemilik mata itu tersenyum. Wajah semeringah nampak jelas terpancar dari salah satu sosok yang masih muda dengan pakaian rapi. Tangannya kanan mengusap lembut punggung tangan kirinya seakan menjadi lambang keberhasilan. Satu abdi cenayang sudah berhasil aku persembahkan.
Kini tinggal abdi inang yang harus aku penuhi. Gumam sosok itu sambil melirik sosok lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Langit bumi Malang pagi itu masih terselimuti awan-awan hitam tipis. Setelah hujan lebat menghujur hampir semalaman, membuat para penduduk di sebuah desa lereng gunung memilih beraktivitas dan menikmati suasana dingin di dalam rumah bersama keluarga. Salah satunya di sebuah rumah joglo lawas beratapkan genteng, berdinding papan bersusun rapat dan kokoh. Rumah yang baru beberapa hari dihuni oleh 3 orang wanita dan seorang bayi laki-laki mungil tampak rapi namun sepi. Hanya terlihat sesosok perempuan belum begitu sepuh. Salah satu penghuni rumah itu tengah berdiri di depan jendela bagian dalam. Kedua tangannya menyilang ke belakang, matanya lurus menatap tetesan-tetesan sisa air hujan yang jatuh dari atap genteng. Wajahnya datar, menyiratkan ada sesuatu yang sedang ia pikirkan begitu mendalam. Terlihat dari beberapa kali tarikan nafas panjangnya, terasa begitu berat seolah tertekan beban besar. Apa yang kamu pikirkan, Laswati? Satu suara teguran dari belakang membuyarkan lamunan mendalam. Sosok yang tak lain adalah Laswati. Bule, Saut Laswati saat menoleh dan mengenali sosok yang baru saja sedikit mengagetkannya. Beban apa lagi yang tengah kamu risaukan? Tanya kembali satu sosok wanita berkebaya batik adalah Mayang. aku hanya memikirkan tentang peninggalan Kang Wardoyo, Bule. Saut Laswati yang kembali menatap Nanar keluar. Rumah itu rumah yang sulit untuk bisa saya lepaskan. Tapi tak mungkin saya maupun Wuri untuk menempatinya kembali. Kembali Laswati meneruskan keluh kesahnya. Sejenak Mayang tertegun, matanya ikut menatap rintik gerimis yang mulai turun, membasahi halaman depan rumah Prabon, peninggalan Trah Rengko. Tak mudah untuk bisa membersihkan kembali rumahmu dari bekas balak projo. Hanya Sanjaya kelak yang bisa membuang lemah ireng balak projo dari pusatnya. Ujar Mayang pelan. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk rumah itu, Bule? Tanya Laswati dengan wajah penuh harap. Sejenak Mayang menghela nafas, kakinya mengayun dan mendekat ke arah jendela. Jari-jari tangannya memainkan jalusi kayu dengan mata menerawang jauh, mengingat kembali kejadian demi kejadian yang sudah memporak-porandakan Trah Rengko, menyisakan dirinya sendiri sebagai pemangkunya. Nanti malam kita coba kunjungi rumahmu tanpa Wuri dan juga tanpa Sanjaya. Ujar Mayang membuat kening Laswati berkerut. Maksud Bule? Tanya Laswati. Aku ingin mencoba menghancurkan balak projo dengan keris lawean lenggang. Tapi Bule, apakah tidak membahayakan keselamatan kita? Saut Mayang sedikit ragu. Kita lihat situasinya nanti. Timpa Laswati yang juga diliputi keraguan. Saut Mayang lirih. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo, episode Geteh Pangarap. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.